Halo, selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa besar dalam memahami Al-Quran. Ya, kita akan bedah tuntas partikel dan kata-kata negasi dalam bahasa Arab. Kata-kata super singkat yang ternyata jadi kunci buat membuka makna yang jauh lebih dalam di setiap ayat. Pernah nggak sih pas lagi baca ayat, Anda berhenti sejenak dan mikir, tunggu, apa ya fungsi kata sekecil fa di awal itu? Atau kenapa ada ma'a di tengah kalimat ini? Nah, kata-kata kecil inilah yang sering jadi tantangan. Dan percaya deh, mereka itu bukan sekedar hiasan kalimat, tapi justru penentu arah maknanya. Oke, yuk kita langsung masuk ke bagian pertama. Kecil tapi berpengaruh. Kita akan lihat bareng-bareng gimana kata-kata mungil ini bukan cuma pengisi ruang kosong, tapi ibaratnya tuh roda penggerak yang presisi banget, yang bikin makna sebuah ayat berputar dengan tepat sesuai tujuannya. Jadi gini, ngertiin partikel-partikel ini itu adalah langkah fundamental. Ini yang membedakan antara sekedar baca terjemahan kata per kata dengan benar-benar paham pesan ilahi yang lebih akurat dan mendalam. Ini fondasi yang penting banget. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok partikel yang pertama, kata penghubung. Anggap aja mereka ini kayak jembatan. Tugasnya yang menghubungkan satu ide dengan ide lainnya dalam sebuah kalimat, biar pesannya nyambung, lancar, dan logis. Kita mulai dari inna. Gampangnya, fungsi utama inna itu untuk ngasih penekanan, untuk negasin sesuatu. Jadi kalau Anda lihat kata inna, itu kayak ada lampu sorot yang bilang, "Hei, perhatikan. Yang akan disebut setelah ini adalah sebuah kebenaran yang pasti, nggak ada keraguan sama sekali." Nah, ini contoh yang jelas banget. Sebenarnya tanpa inna, kalimatnya udah benar. Tapi begitu ditambah inna di depan, penekanannya jadi kuat luar biasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Ini seolah-olah menghapus semua potensi keraguan yang mungkin ada. Lanjut, kita punya ana. Coba bayangkan ana ini sebagai kata yang memperkenalkan detail atau penjelasan lebih lanjut. Biasanya dia muncul setelah kata kerja kayak mengatakan atau berpikir untuk menyambungkan ke klausa bahwa sesuatu terjadi. Sekarang kita kenalan sama lakina. Ini partikel buat plot twist dalam kalimat. Kalau Anda ketemu kata ini, siap-siap aja, karena arah pembicaraan akan berbelok. Dia fungsinya untuk memperkenalkan ide yang kontras atau berlawanan dari yang baru aja disebutin. Oke, perhatikan baik-baik, ini penting banget. Thumma dan fa itu dua-duanya bisa kita artikan kemudian atau lalu, tapi penggunaannya beda total. Gini bedainnya. Thumma itu menandakan ada jeda waktu. Sesuatu terjadi, terus ada jeda, baru kejadian berikutnya. Nah, kalau fa itu nunjukin sesuatu yang terjadi langsung setelahnya, tanpa jeda, atau sebagai akibat langsung. Coba lihat contoh thumma di ayat ini. Kebangkitan terjadi kemudian, setelah kematian. Jelaskan, ada jeda waktu yang signifikan antara dua peristiwa itu. Nah, itulah fungsinya thumma. Sekarang kita bandingin sama fa. Di sini, keberuntungan itu, faqad faza, adalah akibat langsung dari dijauhkan dari neraka. Nggak ada jeda sama sekali. Satu hal terjadi, maka langsung terjadi hal berikutnya. Ini nunjukin hubungan sebab akibat yang sangat erat. Beda kan sama summa tadi? Oke, kita pindah ke bagian ketiga. Sekarang kita bahas kata-kata negasi atau penolakan. Ini juga krusial banget, karena dengan ngertiin kata-kata ini, kita jadi paham apa yang tidak sedang dibicarakan, atau apa yang sedang ditiadakan dalam sebuah pernyataan. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. La. Ini bentuk negasi yang paling umum, artinya ya tidak atau bukan. Kayak di contoh sederhana ini, la dipakai untuk menolak sebuah pernyataan secara langsung dan tegas. Simpel kan? Nah, ini dia kuncinya. Dalam bahasa Arab, kata negasi yang dipakai itu tergantung sama waktunya. Kapan kejadian itu terjadi? Lihat tabel ini deh. La itu untuk masa sekarang. Lam untuk masa lampau. Dan lan untuk masa depan. Ngertiin perbedaan ini aja udah jadi lompatan besar dalam memahami kalimat negasi. Jadi kita ulang sedikit ya. La itu dipakainya buat bilang tidak untuk sesuatu yang terjadi sekarang. Atau bisa juga sebagai larangan umum, kayak jangan lakukan itu. Ini negasi untuk saat ini atau untuk hal yang general. Nah, kalau Anda mau bilang sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu di waktu yang sudah lewat, pakainya lam. Kata ini secara spesifik mengubah makna kalimat jadi negasi untuk kejadian di masa lampau. Dan ini dia, lan, negasi pamungkas untuk masa depan. Coba dirasain betapa kuat penekanannya. Ini bukan cuma tidak, tapi tidak akan.
Ini nunjukin sebuah penolakan atau kepastian yang tegas untuk tidak melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Terakhir, kita punya laisa. Nah, yang satu ini agak spesial. Dia nggak meniadakan sebuah tindakan atau pekerjaan, tapi dia meniadakan keadaan atau eksistensi sesuatu. Gampangnya, ini padanan untuk is not atau are not dalam bahasa Inggris. Contoh ini ngejelasin dengan sempurna. Laisa lahum to'amun, artinya tidak ada makanan bagi mereka. Lihat kan, laisa di sini meniadakan keberadaan makanan itu sendiri untuk mereka. Jadi bukan meniadakan makan, tapi meniadakan adanya makanan. Baik, kita sudah sampai di bagian terakhir. Sekarang, yuk kita kumpulin semua pengetahuan baru ini. Kita lihat gimana semua ini bisa jadi semacam kunci pas baru buat Anda untuk membuka pemahaman Al-Quran yang jauh lebih kaya dan berwarna. Oke, ini dia rangkumannya, toolkit baru Anda. Kalau butuh penekanan, ada inna. Untuk kontras, pakailah kinna. Untuk urutan, ingat, ada dhumma kalau ada jeda dan fa kalau langsung. Terus untuk negasi adalah untuk sekarang, lam untuk lampau, lan untuk masa depan, dan laisa untuk meniadakan keadaan. Simpan baik-baik ya toolkit ini. Jadi intinya apa? Intinya, menguasai kata-kata kecil ini benar-benar mengubah cara kita berinteraksi sama Al-Quran. Kita nggak lagi cuma baca kata per kata di permukaan, tapi kita mulai bisa merasakan alur ceritanya, penekanannya, dan nuansa makna yang sesungguhnya dimaksudkan. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Dengan semua kunci baru di tangan Anda ini, pas nanti Anda buka Al-Quran lagi, coba deh perhatikan kata-kata kecil ini dengan lebih saksama. Kira-kira makna baru apa atau pemahaman yang lebih dalam seperti apa yang bakal Anda temukan. Selamat menjelajah!